Ayo laju. Seru juga balapan antara rakit dan sampan ini. Kami biasa menyebutnya klotok, yang merupakan alat transportasi andalan di desa aku, teman. Meski jalur jalan darat sudah mulai terbuka, tapi masih banyak loh yang pakai klotok seperti ini untuk hilir mudik. Ayo Peter, meskipun cuma pakai rakit, tapi kita nggak boleh kalah sama GoPro dan Obi. Sorong yang kuat ya kayunya, biar tambah laju. Kalau teman-teman belum terbiasa naik klotok dan rakit seperti kami, berarti harus belajar dulu ya sama kakak atau bapak. Kalau belum biasa, nanti bisa-bisa hanya terbawa arus. Yah, nggak apa-apa deh, kali ini kami kalah tipis dari tim klotok GoPro. Yang penting seru ya. Kami adalah masyarakat Dayak Ngaju, teman. Kampungku berada di hulu Sungai Kapuas. Selain berkebun, warga desa Seihanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kalimantan Tengah, juga sedang rajin-rajinnya mendulang emas. Meski jauh sekali dari kota, tapi alam sudah menyediakan semua kebutuhan kami sehari-hari, teman. Ikuti terus petualangan kami anak suku Dayak Ngaju ya, dijamin seru deh. Akhirnya sampai juga di rumah nih. Sebelum balap klotok, tadi kami memang sengaja janjian olahraga lari pagi, teman. Nih, kami semua pakai sepatu dari rumah masing-masing. Puna Obi di behewa tuh. Sobat Bolang, buat kalian yang punya masalah seputar bau kaki, jangan khawatir ya. Aku bagi sedikit cara mencegah bau kaki tak sedap ala anak Dayak Ngaju. Tips pertama, jaga kebersihan kuku kaki kita ya. Jangan biarkan kotor atau kuku tumbuh terlalu panjang. Soalnya sumber bau kaki salah satunya berasal dari kondisi kuku kaki yang kotor dan tak terawat. Sisa kotoran di kuku kaki bahkan bisa menimbulkan infeksi dan bau busuk yang menyengat. Hih, serem kan? Kedua, cari beberapa helai daun sirih di sekitar rumah kalian. Hancurkan dalam genggaman tangan, lalu gosok ke seluruh selah kaki. Daun ini sangat cocok karena kulit kaki yang mengeluarkan keringat berlebih juga bisa jadi penyebab aroma kaki yang kurang sedap. Nah, tips yang terakhir, biasakan rendam kaki kita dengan air hangat dan garam minimal 2 kali dalam seminggu untuk mencegah bakteri kaki dan bikin peredaran darah di sekitar kaki lancar. Oh iya teman, kakak bilang garam yodium juga bisa bikin kaki kita halus loh. Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga tips dari kami bermanfaat buat sobat bolang yang punya masalah dengan bau kaki. Ayo lang, dai lang. Hei, dicocokkan lang. Cepat Yo, nih. Siang ini aku janji dengan bapak untuk temani kakak ambil beberapa hasil cangkokan pohon langsat. Rencananya kami akan buka lahan di kebun bapak untuk tanam pohon langsat. Lang, ika din hashtag menalang. Mereka lang, silakan lang. Pohon langsat dan duku sebenarnya mirip teman. Keduanya memang tanaman favorit khas Dayak Kalimantan Tengah. Yang membedakan adalah pohon langsat punya batang yang lebih kurus dan daun yang berwarna lebih tua. Kalau buahnya memang sedikit lebih masam daripada duku. Tapi ini juga yang membuat langsat lebih disukai warga kampungku. Ngomong-ngomong soal cangkok dalam dunia pertanian, kami di sini masih pakai cara tradisional, yaitu pakai sabut kelapa. Sekarang kita potong ya. Pastikan jarak cangkokan dan batangnya tidak kurang dari 1 jengkal tangan ya. Biar nanti akar yang keluar lebih banyak dan tebal. Udah kemandai lalang dan buah kalang. Kami semua di sini gemar sekali makan langsat. Selain rasanya enak, kata Pak Guru, buah langsat juga banyak vitaminnya dan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Mangas lang, manis. Udah yuk, kita harus cepat nih, karena Bapak pasti sudah menunggu lahan kebun yang mau kita buka. Sementara kakak pulang ke rumah bawa langsatnya, kita langsung ambil jalan pintas menuju kebun Bapak, oke? Selamat datang di lahan kebun milik keluargaku ya. Coba, cukupkan buah langsat nang. Yo lang,
Karena temimbul limbah tangehu lahan ita tuh. Yo. Yuk, wan anak tanam para anda nyedikin petak tuh. Kami orang-orang suku Dayak punya acara ritual adat setiap akan membuka lahan baru, teman. Nenek moyang kami yang hidup secara berpindah-pindah tempat mewariskan acara ritual ini yang dinamakan nyari umo. Wajib diingat ya teman, kita nggak sembarangan buka lahan dan tebang pohon. Yuk, wan anak sedingin petak tuh jadi umbet nai. Kita sama-sama tulak mendirik nai. Yo, boy. Tradisi seperti ini termasuk salah satu yang paling tua yang ada di kampungku, teman. Semua lahan yang akan ditanami harus melakukan ritual ini. Sebelum kita bakar sekitarnya, bersihkan dulu rumput liar dan pohon-pohon kecil sebagai pembatas lahan yang akan dibakar. Nutung anda lah. Yo, boy. Tugas kita belum selesai, kawan. Jangan lupa kumpulkan sisa-sisa kayu yang terbakar dalam satu tempat agar lebih cepat bersih. Sobat bola nggak boleh lakukan buka lahan ini sendirian ya. Harus ada orang tua dan izin dari kepala adat dan desa. Tidak sembarangan orang yang boleh melakukan kegiatan seperti ini. Woi lang, dino nanggrek pulang. Hei tulang tuh. Hei tulang tuh. Yo, anggrek kena. Yo. Anu, kabila bapak kuy. Setelah ini, ikut kami bertualang ke kebun bambu ya. Rencananya besok kita mau cari lilis untuk acara keponakanku yang masih balita. Pak, nih kau, kita selamat. Yo. Menyenangkan rasanya bertualang bersama keluarga dan sahabat-sahabatku. Yo, boy. Mau sampai tahun petahu kita tendeh dulu, nengak simpar kue kau lah. Hari ini aku dan teman-teman mau bantu cari lilis, teman. Lilis adalah sebutan benda-benda peninggalan keluarga Dayak Ngaju yang sesuai garis keturunannya. Nantinya, benda-benda yang kami dapat akan dimasukkan dalam rendaman air untuk acara penangkal balita yang baru sembuh dari penyakit. Nah, sekarang kita mampir sebentar ya ke makam nenek moyang kami, supaya apa yang kita cari lekas didapat dan dijauhkan dari mara bahaya. Kami Dayak Ngaju percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah yang paling kuasa atas segala yang terjadi. Tapi kami juga percaya bahwa hormat terhadap leluhur dan budaya juga adalah hal yang penting. Yo, nak jadi selesai nih talang doa itu. Nama kita enggak panatau je enggak itana. Yo, tidak nak. Dulunya lokasi ini adalah bekas tempat tinggal rumah panggung nenek moyang kami, teman. Lilis yang kita cari ada di sekitar sini dan hanya garis keturunan kami saja yang boleh masuk ke tempat ini. Dino nija aku. Dino lilis. Panjang. Alah, ngampi. Kayak sabay nita. Yo, panjang aku Dino anu mana sabay lu. Bentuk lilis bisa macam-macam, teman. Seperti koin lama atau manik-manik yang dulu dipakai para leluhur kami. Anu mudahan dino namos later. Hei kapi later, tekau. Ada di tanah pira. Duh, kalian ada-ada saja sih. Selalu aja ada hal lucu kalau pergi dengan sahabat-sahabatku ini. Ternyata kami dikasih kemudahan nih, teman. Belum 1 jam mencari, sudah terkumpul semua lilis untuk acara keponakanku. Yo, barang-barang gitu nah kareta ngumpul akan apa merandam apa menangkal kare peres penyakit. Yo, menjadi sama beres, para bot itah nang ngumpul uras, kita sama-sama pulih ndai. Sobat Bolang, salah satu keanekaragaman dan tradisi Dayak Ngaju yang sampai sekarang masih kami lakukan adalah yang berhubungan dengan anak bayi atau adik kecil yang baru sembuh dari penyakit ganas.
seperti ritual memandikan anak bayi yang belum lama lahir atau memasuki usia 4 bulan dengan air Sungai Hanyu. Kata bapak, kami semua pun dulu mengalami hal yang sama. Tujuannya agar adik bayi diberikan kesehatan dan tumbuh menjadi anak yang kuat. Nah, kalau yang di dalam rumahku ini namanya ritual penangkalit. Kali ini kami melakukannya untuk keponakan kecilku bernama Herman. Yun Didin, pandui anak muka, Wang Danung pandui jadi nyediakan daun. Kasihan Sobat Bulan, dia baru saja sembuh dari sakit demam berdarah. Salah satu syarat dalam ritual ini adalah Lilis yang dicari langsung oleh paman tertuanya, yaitu bapakku sendiri. Tujuannya agar Herman dijauhkan dari penyakit dan roh jahat yang ada di sekitar kita. Dalam bahasa Dayak Bahau Busang, makhluk yang kami cari biasa disebut sih. Kami dapat menemukannya di aliran anak sungai Mahakam ini. Karena hidupnya di air, kita harus punya mata yang jeli nih untuk melihatnya di antara batuan sungai atau di bawah pohon yang tumbang. Dengan warnanya yang hitam, siput ini akan terlihat mirip seperti kerikil atau daun kering. Tapi tenang saja, kami sudah biasa kok mencarinya. Oh iya, si adalah siput bercangkang yang bisa diolah untuk dikonsumsi. Bukan cuma dagingnya yang bisa dibuat makanan loh, tapi cangkangnya juga biasa dimanfaatkan oleh orang tua kampung kami sebagai campuran untuk mengunyah sirih. Ayo, kumpulkan terus kawan. Kuy Clara. Kuy ke. Apoy. Kuy. Clara. Kuy ke. Di kampungku, kami masih punya tempat pembuatan mandau tradisional, teman. Mandau adalah golok khas masyarakat suku Dayak seperti kami. Mandau biasanya menempel terus di pinggang kemanapun kami pergi. Dibuat dengan memanaskan sebilah besi dan menempanya sesuai bentuk yang kita inginkan. Tapi kami kesini bukan untuk membuat mandau loh. Kami hanya ingin meminjam tempat menempah ini untuk mengolah siput bercangkang agar mudah dihaluskan. Setelah daging siput dikeluarkan, cangkangnya kita masukkan satu persatu ke dalam api. Lalu tunggu sampai berubah warna menjadi putih. Baru boleh kita angkat. Bara api yang sudah menyala harus dikipas terus dengan angin yang keluar dari 2 tabung besar ini. Angin yang berhembus akan membuat bara api semakin panas membara. Lang usah kau nina putih nah. Sak daun. Oh iya, biasanya untuk membuat bara tetap panas dan bertahan lama, paman menggunakan kayu khusus untuk dibakar, yaitu kayu ulin. Salah satu kayu paling keras di dunia yang bisa kita temukan di hutan Kalimantan. Lang. Lang oleh tak nih. Nah, sekarang waktunya kita campur dengan air hangat. Nah, jadi deh. Kami membuat kapur yang biasa dipakai nenek untuk menyiri, teman. Atau biasanya disebut dengan kapur sirih. Terima kasih, Paman. Kami sudah diizinkan membuatnya di sini.
Kenalkan teman, ini Nenek Lun. Usianya hampir mencapai 100 tahun, tapi masih sangat sehat. Dari sekian banyak orang tua, nenekku ini masih menjaga kebiasaan asli masyarakat Dayak pada umumnya. Seperti menggunakan banyak anting yang membuat kulit telinga bagian bawahnya tumbuh panjang. Pinang dan kapur sudah siap. Setelah daun sirih dioleskan kapur, nenek tinggal memasukkan daun gambir kering sebagai campuran. Orang-orang desaku percaya menyirih atau memakan pinang bermanfaat untuk membuat gigi lebih kuat dan memulihkan rasa capek pada tubuh. Itu sebabnya masyarakat di kampungku fisiknya kuat-kuat. Kalau sedang bersama nenek, beliau sering cerita tentang masa lalunya. Pada zaman dulu, penggunaan banyak anting yang membuat telinga bertambah panjang adalah untuk membuat perempuan kelihatan lebih cantik. Artinya nih, tua tak bahau, tua tak goh, agak gak ngedadak, tua tak bahau. Tangan nenek yang bertato dibuat seiring bertambahnya usia. Semakin tinggi usianya, semakin banyak tato yang dibuat. Dari jari-jari sampai ke pergelangan tangan. Nan arti lo tetudak depan. Anak tak doh, gak depan. Pembuatan tato di tangan berhenti ketika beliau menikah dan membuat tato lain pada bagian kakinya. Sebagai tanda bahwa Nenek Lun sudah punya suami. Teman, temani kami mengikuti upacara dulu yuk. Namanya upacara ngaping. Persiapan upacara adat ini dilakukan dengan memberikan topi atau mahkota dari daun dan sebuah gelang manik-manik. Bukan hanya untuk penduduk kampung, pendatang yang baru pertama kali ke kampung kami juga mendapatkan tanda persahabatan ini loh. Bersenjatakan tombak tumpul dari batang umbi-umbian, kami juga bersiap untuk mengikuti ritual adat ini, teman. Setelah itu, Bapak Kuleh Ibo selaku kepala adat memanjatkan doa-doa untuk menjalani prosesi ini. Persiapan sudah selesai, kawan. Ayo kita berangkat. Ngaping adalah upacara adat yang dilakukan sebelum pesta panen. Maknanya adalah pemanjatan doa dari seluruh penduduk kampung untuk terhindar dari hal buruk yang akan terjadi setahun ke depan. Upacara ini dilakukan saat awal tahun, biasanya sebelum panen padi berlangsung. Dengan beberapa helai daun hijau, tokoh adat akan berkeliling kampung mendoakan berkah bagi setiap rumah yang dilewati. Biasanya, warga akan semakin banyak berkumpul dan mengikuti ritual ini. Wih, kelihatannya kawan-kawan yang lain sudah siap tuh dengan tombak tumpulnya. Setelah mengucap doa sebentar, warga akan menuju ke sungai sebagai gambaran pembersihan diri dan membuang semua kekurangan di masa lalu. Setelah itu, baru kita boleh menebak siapapun yang turun ke air. Hujan mulai turun, kawan. Sepertinya ini pertanda baik. Mudah-mudahan hasil pertanian kami makin banyak tahun ini. Oh iya, tombak tumpul yang kami pegang melambangkan perburuan. Orang yang berenang digambarkan sebagai satwa buruan. Artinya adalah sebuah harapan agar di hari-hari ke depan kami mendapat banyak hasil saat berburu di hutan.